Oke, selamat datang. Sebelumnya, kenalkan namaku Syifa Vanita dari Oceanografi Undip Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan tutorial singkat nih, bagaimana caranya kita membuat sebuah fetch dan Windrose. Tapi sebelum itu, kita perlu untuk mendownload data mentahannya terlebih dahulu. Nah, data tersebut bisa kita ambil dari website HMWF. Website yang ini, yang paling atas kita buka. Kira-kira tampilan seperti ini. Di bagian navbar, kita pilih yang forecast. Lalu datasets. Scroll ke bawah, pilih yang reanalyze datasets. Nanti di sini tersedia ada beberapa datasets yang bisa kita ambil. Kita pilih yang era interim. Kita pilih yang era interim, lalu explore era interim. Sebelum kita mengambil data atau download data, kita diperlukan untuk registrasi terlebih dahulu atau membuat akun. Nah, silakan registrasi akun lalu login di sebelah sini. Setelah itu login. Nanti data yang biasa di-download itu merupakan data musiman. Jadi datanya 3 bulan. Contoh di sini aku akan mengolah Windrose musim barat pada tahun 2009. Berarti nanti data yang aku download itu Desember 2008, Januari 2009, dan Februari 2009. Aku akan download datanya per bulan. Jadi kita bakal download sekiranya 3 data untuk satu musim di per tahun ya. Untuk time-nya ini silakan di checklist semua. Stepnya 0. Untuk parameternya kita menggunakan parameter angin. Sini ada komponen U dan V dalam ketinggian 10 meter dari permukaan air laut. Parameter yang digunakan ini aja. Kalau udah, retrieve netcdf. Areanya diganti jadi Indonesia. Untuk grid, kita buat yang paling kecil agar nanti datanya itu lebih bagus aja gitu. Terus retrieve now. Kalau udah, tungguin aja. Nanti dia akan memberikan link download. Kira-kira datanya sebesar 23 MB per bulannya. Ini download, save file. Kalau udah, lakukan hal yang sama pada bulan-bulan yang lain. Hasil download datanya seperti ini. Biar mudah, kita rename aja. Ini merupakan data Desember tahun 2008. Setelah di-download ke 3 bulan tersebut, nanti kira-kira datanya akan seperti ini ya. Dalam bentuk file.nc. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat si file nc ini menjadi file txt melalui ODV. Silakan buka Ocean Data View atau ODV. Lalu import file open. In December, di next aja, terus finish. Full range di sini kita layout template-nya full screen map.
lalu klik kanan, zoom. Sesuaiin sama daerah yang ingin ditinjau. Aku di sini menggunakan Laut Banda. Kira-kira daerahnya itu di sekitaran sini ya. Klik 2 kali. Nah, sini kan ada position nih untuk koordinat yang mau kita tinjau. Itu disesuaiin lah. Kira-kira koordinat yang akan aku pakai itu di daerah sini lah ya. Lalu import export ODF spreadsheet file, kita save kembali sini aja, data Desember 2008, formatnya txt. Oke. Kalau udah, kita masuk ke Excel. Tadi data txt-nya itu coba dibuka di Excel. Ini kita buka, lalu next, ini komanya dicentang, lalu next, finish. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini ada beberapa tulisan yang ini perlu kita buang. Sebelum kita gunakan lebih lanjut, kita harus memfilter si Excel ini supaya lebih rapi gitu ya. Yang kayak tulisan ini itu di delete aja, delete. Terus ini juga di delete, hapus. Terus yang key F ini di delete juga. Ini juga. Setelah dihapus, tinggal menyisakan data ini, time, kecepatan arah U, V, serta longitude dan latitude-nya. Data yang kita tinjau itu nanti merupakan data yang memiliki satu koordinat ya. Jadi di sini kita perlu memfilter kembali untuk longitude dan latitude-nya. Di filter ini pilih longitude dan latitude yang ingin kita tinjau. Aku di sini menggunakan longitude 124,5 serta latitude-nya minus 4,5. Kira-kira data yang kita dapatkan ya seperti ini. Kalau sudah, kita buat Excel baru. Isinya itu pertama waktu, lalu longitude, latitude, sini ada wind, kecepatan, satuannya meter per second. Datanya itu kita dapetin dari ini yang sebelumnya udah kita olah. Ini di copy, dimasukkan aja mana tadi. Longitude dan latitude copy.
kecepatan arah U dan V-nya juga kita pindahkan. Gunanya kita membuat Excel ini itu nanti kita akan menghitung kecepatan wind direction dan kecepatan dalam satuan knot. Sebelumnya kita harus menghitung kecepatan rata-ratanya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus akar U kuadrat ditambah V kuadrat kan. Ya udah, langsung aja ini masukin rumusnya untuk mencari kecepatan. Ini pakai akar atau rumus di Excel itu ini QRT U kuadrat ditambah V kuadrat. Seperti ini. Jadi data kecepatan angin yang kita dapatkan dari PLNC itu satuannya M/S ya. Ini langsung di drag ke bawah aja biar rumusnya otomatis seperti ini. Lalu kita juga perlu mencari kecepatan dalam satuan knot. Rumusnya adalah kecepatan dalam satuan M/S dibagi 0,514 kayak gitu. Jadi ini dibagi 0,514. Ini sama di drag aja. Oke. Kita udah dapetin ini. Selanjutnya kita buat kolom untuk kuadran, sudut derajat, arah, dan mata angin. Kuadran rumusnya seperti ini. Perhatikan rumus di sini. Jika D2 lebih besar dari 0, E2 lebih besar dari 0, nilai U dan V-nya lebih besar dari 0, maka nanti keluar A1. Begitu pula dan seterusnya. Lalu untuk sudut derajat rumusnya ini, arah rumusnya ini, mata angin rumusnya ini, dan kecepatan tadi udah kita hitung kan. Setelah itu di save as aja, bebas namanya apa. Ekstrak data Desember 2008. Oke, save. Setelah kita mendapatkan data-data ini, kita buat Excel baru untuk input ke WRPlot. Kolomnya ada year, tahun, year, month, day, hour, wind direction, dan wind speed. Untuk tahun kita masukkan 2008, monthnya Desember atau bulan 12. Untuk jamnya ini kita masukkan dari 1 sampai 24. Ini di copy,
Nanti Windrows yang kita buat itu merupakan Windrows musiman. Jadi datanya itu ada 3 bulan di dalam satu Excel ini. Lalu untuk D-nya, ini setiap hari kita buat 4 kali. Karena kan tadi time step yang kita buat ada 4 ya. Ini lanjutin sampai 1 bulan. Mau juga begitu. Ini buat gini aja. 45. Drag. Sampai tanggal 31 ya. Oke, kalau udah ini dirapihin, semuanya diisi. Hasilnya seperti ini, kita buat dalam 1 bulan. Nah, nanti silakan dilanjutkan sampai Windrows 3 bulan. Sini kan baru 1 bulan nih, bulan Desember. Terus lanjutin bulan Januari dan Februarinya. Lalu masukkan juga di sini wind direction, itu kita dapatkan dari ini arah. Ini di copy, masukkan ke sini, copy value ya. Lalu untuk kecepatannya kita gunakan yang satuan knot. Copy, masukkan ke sini. Nah, ini kan data yang kita masukkan ini baru 1 bulan ya. Kalau mau buat Windrows 1 bulan pakai ini, tapi kalau semisal mau buat Windrows yang rata-rata 3 bulan, itu tambahin lagi di bawahnya bulan selanjutnya itu apa. Jadi gini, nanti kira-kira hasilnya itu seperti ini. Ini untuk data 3 bulan, 2008, 2009 bulan 1, terus bawah lagi ada 2009 bulan 2. Oke, kalau udah di save as, sini kasih nama where-plot tahun berapa gitu, di save. Setelah itu kita masuk ke pembuatan Windows-nya ya. Silakan install terlebih dahulu nama softwarenya where-plot. Kalau yang belum punya, nanti link download softwarenya aku taruh di deskripsi. Sama kita import from Excel. Di sini masukkan file Excel-nya. Jadi data yang udah kita buat, where-plot-nya di input. Lalu ini disamain ya, Excel column name-nya. Jadi year itu kan kolom A, month kolom B. Selanjutnya wind direction E, ini F. Sampai sini aja. Terus first row to import kita ubah jadi 2 karena kita akan mulai datanya mulai dari row kedua. Jadi ini ubah jadi 2. Setelah itu station information, ini station ID-nya disesuaikan. City-nya nama wilayahnya aja, Bandasi. State-nya ID. Nah, untuk longitude dan latitude ini sesuaiin dengan koordinat masing-masing ya. Boleh pakai minutes, degree, second ataupun
ini decimal degree. Yang aku gunakan pada longitude 124. So ini is time zone-nya ubah jadi UTC plus 7. Oke, kalau udah import. Yes. Nanti kita bakal dibuatin file formatnya .x.sum. Buat ngelihat file tersebut, kita masuk lagi ke sini, add file. Terus tadi kan datanya ini ya, .sum. Udah di input, terus ke Windows. Dia bakal nampilin gambar arah angin. Ini untuk wind direction-nya bisa kita ubah-ubah. Kalau semakin kecil dia semakin besar dia ini panjang dari masing-masing. Sini aku menggunakan yang 24 aja ya, biar terlihat lebih jelas. Terus untuk unitsnya diubah knots karena satuan kecepatan yang kita gunakan adalah knots. Habis itu di print aja landscape. Ini silakan kasih nama masing-masing. Lalu kalau udah tinggal di save dalam format BMP, namanya bebas. Oke, save. Oke, kalau udah, ini kalau kita lihat dia itu dominan ke arah timur ya. Nanti kita bakal buat fetch-nya dengan dominan angin dominan ke arah timur. Dan rules-nya kira-kira nanti akan seperti ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita lanjut membuat fetch. Nah, untuk buat fetch itu pakai Google Earth Pro. Di-download, di-install terlebih dahulu. Kalau udah ada langsung pakai aja. Masukin daerah yang ingin kita tinjau. Di sini kan Laut Banda ya. Yang aku pakai Laut Banda. Search. Nah, kalau udah kita zoom aja. Lalu di sini kita akan membuat fetch. Oke. Pertama kita tentuin dulu nih titik koordinat yang mau kita lakuin fetch-nya. Pakai ini, add place mark. Terus di sini latitude-nya tadi kan 4,5. Longitude-nya 1, 2, 4,5. Terus name-nya ubah aja jadi fetch gitu. Oke. Kira-kira di sini ya. Setelah kita dapat ini tadi untuk windrows yang hasil windrowsnya dia dominan ke arah timur, berarti kita buat fetch juga ke arah timur untuk dominan arah anginnya. Cara nge-fetch itu klik yang ruler, terus di sini di klik, kita tarik ke arah 90 derajat.
Lalu untuk panjangnya itu sepanjang 200 km. Arah timur itu kan ke kanan ya, dia di arah 90 derajat, kira-kira segini nih. Panjangnya 200 meter, lalu arahnya 90 derajat. Ini kita buat fetch yang tegak lurus dulu ke timur. Nanti kita buat fetch yang ke atas dan ke bawahnya. Ini kalau udah diklik 2 kali. Oke. Kayak gitu, terus di save aja. Ini kita kasih nama arah 0 derajat dari 90 derajat ke arah timur. Gitu. Ini buat mempermudah teman-teman aja sih. Terus kita buat fetch lagi nih yang ke arah bawah. Nah, di setiap perbedaan garisnya itu sebesar 6 derajat. Jadi kan kalau tadi ke kanan ini 90 derajat, berarti kalau ke bawah kita tambahkan 6 derajat, berarti 96 derajat gitu kan. Untuk panjangnya tetap 200 meter, jadi kita buat seperti ini. Tadi 90 derajat, lalu ke bawah plus 6 sebesar jadi 96 derajat. Kira-kira gambarnya seperti ini. Plus 6 timur. Terus kita buat lagi sampai kira-kira ke plus 48 lah ya. Nah, ini untuk fetch 90 plus. Jadi ini 90, ini 96, terus ditambahin plus 6 plus 6 sampai plus 48 di sebelah sini. Lalu setelah itu kita buat fetch lagi ke atas. Kalau yang tadi ke bawah, kalau yang ke atas berarti dikurang ya. Contoh kayak gini. Ini buat ya 90 kurang 6 itu kan 84. Kita buat degreesnya 84, panjangnya 200. Sini lah ya. Nah, itu di save. Sekian, minus 6 timur. Kayak gitu. Ini buat minus 6, minus 12, minus 18. Perbedaan jaraknya itu di setiap 6 derajat. Nah, nanti hasil akhirnya kira-kira tuh seperti ini. Oke, kalau udah langsung aja kita save gambarnya di sebelah sini. Ada save image, entitlement, kasih nama fetch angin dominan timur. Oke, ini hapus saja. Legendnya ini fetch laut Banda ini timur. Oke, kira-kira gini. Ini gak usah ditampilin aja. Terus untuk skalanya yang kira-kira bagus tuh 200 km ya. Kalau ini kan kejauhan, kira-kira seginilah pas. Kalau udah, ya udah langsung di save aja. Resolusinya ubah ke ini aja biar gak terlalu besar filenya. Terus di save image. Fetch 2009 di save. Oke, kira-kira gambar seperti ini. Oke, kalau gitu mungkin sekian tutorial pembuatan fetch dan windrows dari aku.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.